A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani ya talaba aqul lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran akidah yang dimana pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang dimana pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah yang ke-11, yaitu pembahasan tentang sifat as-sama. Yang dimana arti as-sama yaitu adalah maha mendengar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah sebagai sang pencipta alam semesta beserta isinya pasti maha mendengar, karena maha mendengar adalah salah satu sifat kesempurnaan bagi Allah. Dan juga pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas dengan tempat ataupun waktu. Jadi Allah mendengar apa saja dan juga kapan saja, karena pendengaran Allah itu tidak ada waktu dan juga tidak ada batasannya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam kitab sucinya Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu was-sami'ul alim, yang artinya yaitu adalah dan Allah maha mendengar dan juga Allah maha mengetahui. Berdasarkan dengan keterangan tersebut kita meyakini bahwasanya Allah itu benar-benar maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan juga kita mengetahui bahwasanya Allah itu mampu mendengar yang jelas maupun yang bersifat rahasia. Oleh karena itu kita sebagai makhluk ciptaan Allah, yaitu yang beriman kepada Allah Ta'ala, pasti kita tidak diperbolehkan baik di dalam agama kita maupun di dalam agama yang lain untuk merencanakan kejahatan-kejahatan yang tersembunyi serta mengatakan hal-hal yang baik yang dilarang oleh agama. Karena apa? Karena kita selalu merasa bahwasanya apa yang telah kita rencanakan atau kita niatkan, baik itu di dalam hati atau kita ucapkan dengan lisan kita, pasti Allah itu mendengar segala sesuatu yang telah kita rencanakan. Dan juga selain itu kita harus meyakini bahwasanya Allah itu pendengarannya tidak sama seperti makhluknya, yang dimana pendengaran makhluknya itu masih membutuhkan apa? Membutuhkan alat untuk bisa mendengar, yaitu berupa telinga. Seandainya makhluk ciptaan Allah tidak memiliki alat pendengaran yaitu adalah telinga, maka makhluknya tidak akan bisa mendengarkannya. Dan begitu juga kita juga meyakini bahwasanya Allah itu pendengarannya tidak membutuhkan alat untuk bisa mendengar, yaitu telinga, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dalam dalil ayat tersebut mengatakan bahwasanya laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dan juga perlu diketahui apa alasan bahwasanya Allah itu dapat mendengar. Bahwasanya alasan Allah bisa mendengar yaitu alasannya yaitu dilihat dari pendengaran yang ada pada makhluknya, yang dimana pendengaran pada makhluknya ini menunjukkan adanya pendengaran pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika Allah tidak memiliki pendengaran, tentunya makhluknya juga tidak mungkin mendapatkan pendengarannya. Dan juga
tentunya tidak mungkin Allah juga memberikan pendengaran kepada makhluknya, karena apabila Allah tidak bisa mendengar, maka ini adalah hal yang sangat mustahil, karena ini bertentangan dengan sifat yang telah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang maha sempurna. Nah, inilah sekilas pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah yang ke-11, yaitu adalah sifat as-sama. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang sifat wajib bagi Allah yang ke-11, yaitu adalah sifat as-sama, maka kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah yang ke-12, yaitu adalah sifat al-basar, yang dimana sifat al-basar artinya adalah maha melihat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah sebagai sang pencipta alam semesta beserta isinya pasti maha melihat, dan penglihatan Allah tidak terbatas pada tempat, waktu, besar ataupun kecil, dan tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari penglihatan Allah. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun, yang artinya yaitu adalah sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, wallahu basirun bima ta'malun, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, berdasarkan keterangan tersebut kita meyakini bahwasanya Allah itu maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang jelas dan juga yang tidak jelas atau yang tersembunyi maupun yang samar, dan juga bahwasanya penglihatan Allah itu tanpa hijab dan juga tanpa batas dan juga tanpa menggunakan alat dan juga tanpa menggunakan mata atau kelopak mata. Karena semua yang dilihat oleh Allah, baik yang kecil maupun yang besar, yang dekat ataupun yang jauh, semuanya menjadi sangat jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya apabila ada semut yang sangat hitam yang berjalan di atas sebuah batu yang hitam di tengah malam, maka Allah dapat melihatnya dengan sangat jelas. Karena kita ketahui bahasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya, yang dimana bahasanya penglihatan makhluknya masih membutuhkan sebuah alat, yaitu masih membutuhkan apa? Membutuhkan mata untuk bisa melihat. Dan begitu juga kita ketahui bahasanya penglihatan Allah tidak sama penglihatannya seperti makhluknya. Nah, dengan hal ini maka kita harus memahami bahwasanya sifat basar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sebagai makhluknya harus selalu berhati-hati dalam melakukan atau berbuat sesuatu. Dan juga kita harus sadar bahwasanya kita tidak bisa membohongi atau menyembunyikan kebohongan apapun kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apabila kita berbohong sesama makhluknya, maka kita masih bisa berbohong. Akan tapi apa? Kelak di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menyembunyikan kebohongan yang telah kita miliki. Karena kelak di kemudian hari Allah akan menampakkan kepada makhluknya segala perbuatan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu kita hendaknya harus berhati-hati supaya kita tidak perlu merasa takut dan cemas apabila suatu saat seluruh perbuatan kita disaksikan atau dimintai pertanggungjawaban. Dan juga perlu diketahui bahasanya
Apa alasan Allah Maha melihat? Bahwasanya alasan Allah Maha melihat yaitu adanya penglihatan yang ada pada makhluknya. Karena penglihatan pada makhluknya ini menunjukkan bahwasanya Allah itu dapat melihat. Jika apabila Allah tidak bisa melihat, niscaya Allah tidak akan bisa memberikan penglihatan kepada makhluknya. Dan juga makhluknya juga tidak akan bisa melihat sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan juga sangatlah mustahil bagi Allah memiliki sifat al-umyu, yaitu sifat buta. Allah itu tidak bisa melihat, karena ini bertentangan dengan sifat maha sempurna yang telah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sekilas pembahasan sifat wajib bagi Allah yang ke-12, yaitu adalah sifat al-basar. Nah, setelah kita mengetahui tentang sifat as-sama dan al-basar, mungkin inilah beberapa penjelasan yang bisa saya jelaskan pada pertemuan pembelajaran hari ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga keimanan kita selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan bisa antum fahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Hada minni mastata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi